Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat segenap pimpinan Rais Syuriah dan Tanfidhiyah PCI NU Korea Selatan, yang terhormat seluruh pimpinan Banom PCI NU Korea Selatan, hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang nantinya mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali telah mengkelompokkan ada 3 model orang berpuasa. Yang pertama adalah shaumul awam, ay kaful batni wal farji an qada'is syahawat, menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Inilah model puasa orang kebanyakan, model puasa orang umum. Ia hanya fokus tidak makan, ia hanya fokus tidak minum, ia hanya fokus tidak berhubungan di antara suami istri. Namun di sisi lain, mata, telinga, kaki, tangan tidak melakukan puasa. Dan hasilnya pernah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atshu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa banyak orang melakukan puasa, namun hasilnya hanyalah menahan lapar dan dahaga. Puasa model orang seperti ini memang bisa menggugurkan kewajiban, tapi masalah tentang pahala barangkali kurang sempurna. Dan perlu dipahami para pemirsa dan kaum muslimin yang berbahagia, ada 2 hal yang membatalkan. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini relatif bisa kita jaga. Hilangnya akal bisa kita identifikasi. Hubungan suami istri tentu lebih mudah karena menyangkut aspek lahir dan mudah dihindari. Lalu yang kedua, yang membatalkan pahala, seperti menggunjing, berbohong, berdusta, mencaci maki, gosip, bahkan yang terkadang sulit terkontrol. Apalagi mata, terutama kita berada di negara-negara maju, menjaga mata, menjaga penglihatan bisa jadi merupakan ikhtiar yang tidak mudah. Negara maju seperti Korea Selatan ini menampilkan sekian banyak hal-hal yang menggiurkan. Tapi di sisi lain
memojokkan kepada kita ketika kita melihatnya, apalagi di bulan puasa. Oleh karena itu, perjuangan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa jauh lebih berat, jauh lebih sulit, karena butuh proses perjuangan. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah shaumul khawas. Puasanya orang yang istimewa. Kaful jawarih anil asam. Menahan seluruh panca indera dari perbuatan dosa. Puasa model ini tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan dahaga, tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu berhubungan antara suami istri, tetapi tangan pun jika ikut puasa, mulut ikut puasa, kaki ikut puasa, mata ikut puasa. Kalau ada teman mengajak kita untuk menggunjing, dia pun akan menjawab, maaf, bibir dan telinga saya lagi berpuasa. Kalau ada teman mengajak kita untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, dia pun menjawab, maaf, kaki saya lagi berpuasa. Maka sangat berbahagia ketika orang melakukan puasa, tidak hanya sekedar puasa dohir, tapi juga puasa batin. Oleh karena itulah, model puasa shaumul khawas ini adalah salah satu puasanya orang-orang yang istimewa. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan kiat agar kita mampu mencapai dan sekaligus meraih tingkatan daripada puasa shaumul khawas. Apa saja? Kata beliau, yang pertama, ghaddul basar an kulli ma yazummu syar'an. Menjaga mata, menjaga penglihatan dari segala hal yang dibenci dan sekaligus yang dicela oleh syariat. Contoh, ketika kita berpuasa, mata kita sibukkan dengan nonton film, main game, memanjakan mata kita untuk melihat serba-serba indah di mall, di pasar, pantai dan lain sebagainya. Padahal itu adalah tempat-tempat yang bermaksiat atau tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Man taraka khaufan min Allah atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Pandangan adalah anak panah yang beracun dari anak panah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan manisnya iman dalam hatinya. Lalu yang kedua adalah hifdzul lisan. Menjaga lisan dari berbohong, dari menggunjing, berbicara kotor, berbicara jorok dan lain sebagainya. Sehingga ketika puasa, hendaklah mulut dan lisan kita sibukkan untuk berzikir, untuk selalu berkata-kata yang baik, untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kaful uzun anistibai kulli makruh. Menjaga pendengaran dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti gemar mendengarkan pergunjingan orang lain, ya. Bahkan lebih asik kalau diajak ngobrol, ya, gunjing, ngomongin orang lain, diajak ngosipin teman yang orang lain, ya, dibanding untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, kafu jami'il a'dha anil makari. Mencegah anggota badan seperti tangan, hati, kaki, perut dari makanan-makanan yang subhat
apalagi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, alla yastaksiru minal halali fi waqtil iftar, menjaga diri tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa, meskipun makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Inilah hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kiat yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau ini mampu kita lakukan, kalau ini mampu kita praktekkan, insya Allah puasa kita akan naik ke level shaumul khawas, puasanya orang-orang yang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah puasa shaumul khawasil khawas, puasanya orang yang sangat istimewa. Shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kaffahu amma siwallah bil kulliyah, menahan hati dari keinginan-keinginan yang rendah, pikiran-pikiran dunia, selalu memikirkan dunia sehingga lupa akhiratnya, menahan diri dari berpikir selain Allah secara totalitas. Maka standar kebatalan puasa shaumul khawasil khawas adalah apabila terbesit dalam hatinya keraguan atas kebesaran Allah. Bahkan apa? Dianggap puasanya tidak sah apabila dia ragu atas kekuasaan Allah, atas kebesaran Allah, bahkan tidak percaya atas qadar dan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan resep yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini mampu kita bisa pahami dan pada akhirnya kita praktekkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian, sekian dan demikian. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.